Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatul muttaqin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin, amma ba'd. Para majelis ulama dan juga para ustadz-ustadz yang kita muliakan, Bapak Kepala Desa beserta jajarannya yang kita hormati dan kita banggakan, para bapak maupun saudara, ibu-ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Tiadalah sanjungan dan pujian yang dapat kita persembahkan pada pagi hari yang mulia ini kecuali hanya dengan seuntaian kata alhamdulillah. Mari sama-sama kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Atas rahmat dan izinnya kembali kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Seraya kita melaksanakan salat fardu subuh berjamaah, sekaligus kembali melanjutkan kajian kita khusus belajar ilmu tauhid dan ilmu tasawuf. Semoga kiranya apa yang kita uraikan pada pagi hari ini diberikan Allah kita kekuatan zahir batin untuk mampu memahami sekaligus dapat pula mengamalkannya. Salawat beriring salam mari kita sampaikan pula pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta untuk seluruh keluarganya dan juga para sahabat-sahabatnya sekalian. Mudah-mudahan kita yang hadir pada pagi hari ini beserta kedua orang tua kita, insyaallah semoga kelak memperoleh syafaat di kemudian hari. Para bapak maupun saudara hadirin yang dimuliakan Allah, mohon maaf pada waktu Ahad pertama yang lalu saya tidak bisa hadir. Kebetulan ada wakil kita, saudara hadirin, miscommunication, saudara hadirin, jadi tidak bersambung kajinya pada waktu yang lalu ya. Dan juga kita doakan Ustadz kita Hendro, alhamdulillah dalam rangka tur makan enak, saudara hadirin ke Takengon ya. Semoga kiranya tersebut sehat-sehat, selamat-selamat pergi dan juga pulang kembali sebagaimana biasa ke rumah masing-masing. Para bapak maupun saudara hadirin yang dimuliakan Allah, pada bulan yang lalu sebagaimana yang telah kita uraikan, takwa bekal yang terbaik menuju Allah. Apapun ceritanya saudara hadirin, kita semua bakal mau pulang. Hidup ini tak ada ubahnya memang mengembara, pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Di dalam kajian tasawuf saudara hadirin, alam tersebut terdiri daripada 10 alam. Alam yang pertama nama tersebut alam lahut. Alam yang kedua namanya alam jabarut. Alam yang ketiga namanya alam malakut. Alam yang keempat namanya alam af'al atau alam ruh. Alam yang kelima namanya alam misal atau alam ayah atau alam bapa. Alam yang keenam namanya alam ijsan atau alam rahim atau alam ibu. Alam yang ketujuh namanya tersebut alam insan atau alam dunia. Alam yang ke-8 sudah namanya alam barzah atau alam kubur. Alam yang ke-9 namanya alam mahsyar atau alam hisab. Alam yang ke-10 terakhir alam stasiun, saudara hadirin, alam sorga atau alam ke neraka. Jemaah saudara hadirin yang dimuliakan Allah,
Takwa, kita sadar saudara hadirin, adalah bekal yang terbaik menuju Allah. Itulah sebabnya pada bulan yang lalu, mau tidak mau harus mau kalau ingin selamat dunia dan akhirat. Sebab tidak ada yang bisa menjamin kita nanti matinya husnul khatimah atau baik, kecuali menjadi hamba Allah yang takwa. Tidak ada yang bisa menjamin kita saudara hadirin nanti di perumahan Sukabumi Balikpapan, alam barzah atau alam kubur, enak atau tidak, kecuali menjadi hamba Allah yang takwa. Begitu juga nanti di padang mahsyar. Begitu juga nanti tersebut di alam stasiun atau ke neraka atau ke surga. Saya yakin pasti kita sepakat, semua kita kan kepingin masuk surga, ya kan? Pastilah saudara hadirin. Tidak mungkinlah orang kepingin masuk neraka. Di dunia aja pun neraka rasanya bukan tanggung. Apa ada di dunia Pak Ustadz? Ada neraka? Ada. Cuman percik-percikan neraka. Rumah tangga tak bisa akur, anak tak ada yang soleh, pekerjaan serabutan, jual narkoba, jual kiu-kiu, berbagai macam saudara hadirin. Neraka juga itu, ya, neraka sudah ini. Banyak duitnya tapi tak bisa makan apa-apa, semua pantang. Banyak hartanya tapi tak bisa dimanfaatkan, jadi rebutan aja melulu. Apalagi banyak bini awak jadi rebutan, lebih parah lagi saudara hadirin. Ya, mohon maaf Pak ya, yang banyak bini mohon maaf. Nah, ya. Mudah-mudahan hari ini tidak ada. Keluar dari sini ya baru ada saudara hadirin. Di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 35 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Bagaimana caranya? Wabtaghu ilaihil wasilah. Carilah jalan, carilah metodologi, carilah sistemnya supaya bisa kamu beribadah itu langsung kepada Allah. Jadi maksudnya saudara hadirin, ayat surat Al-Maidah ayat 35, untuk mencapai tingkat yang namanya takwa tersebut, kita beribadah itu Pak, tidak boleh pakai perantara. Tidak boleh saudara hadirin. Nyerempet aja pun bulan yang lalu saya bilang tak boleh, apalagi pakai perantara. Wabtaghu ilahil wasilah. Makanya awas, yang punya pegangan awas. Ya, awas. Kadang-kadang masih terfokus hatinya ke situ. Bulan yang lalu saya sampaikan, orang pakai gelang-gelang itu aja pun masih bisa syirik. Yang dibeli-beli itu masih bisa syirik itu. Kenapa? Pasti akan ada hatinya tergantung ke situ, sudah sedikit banyaknya. Supaya hebat, supaya kuat, supaya enggak rematik. Awas, hati-hati saudara hadirin. Apalagi gelangnya berbentuk kalung. Kita laki-laki tak boleh pakai. Ya, inilah gunanya kita belajar tauhid tasawuf. Saya dengar tadi, alhamdulillah sudah ada regenerasi penerus kita, sampaikan oleh Pak Kedes. Ya, alhamdulillah anak-anak untuk yang akan datang tahfiz. Karena memang seharusnya demikian. Ini tantangan zaman ke depan bukan tambah mudah, tidak, tambah payah saudara hadirin. Akidah pasti akan dilunturkan. Beramal ibadah disuruh orang, tapi melompong semua saudara hadirin ibadahnya. Saatnya lah saudara ini kita manfaatkan dan gunakan masa kita tersebut. Beruntunglah kita di Mencirim ini. Ahad Akbar subuh ada, pengajian ibu-ibu ada, di tempat lain belum tentu. Belum tentu. Saya kan ngajar juga kemana-mana. Tempat lain alhamdulillah. Masjid-masjid paling 1 saf, 2 saf hebat kali udah itu. Kadang 1 saf itu pun yang sudah batuk-batuk semua. Ya. Saf kedua alhamdulillah agak lumayan. Saf ketiga anak-anak saudara hadirin. Ya, alhamdulillah.
Nah ini bagaimana supaya bisa membuat kualitas ibadah kita tersebut berenergi, saudara hadirin. Itulah sebabnya supaya kita menjadi hamba Allah yang takwa. Supaya apa? Mudah segala-galanya, saudara hadirin. Cari duit itu pun mudah, cari jodoh itu pun mudah, segala-galanya dimudahkan Allah. Dimudahkan Allah. Ini saya mau pergi tur wisata, jadi kebetulan datang satu ibu-ibu mendaftar. Kira-kira lebih kurang udah 60 lah. Saya hapus dada saya tanya iman saya tanya ibu, 60, la ilaha illallah, kita tidak menghina orang, belum dapat jodoh, bayangkan. Belum dapat jodoh. Kan yang parah lah itu, jangan. Kalau saya bilang parah. Sementara yang 40, 45 udah 3 jodoh kawan tuh, saudara hati. Kenapa kok payah dibuat Allah? Inilah rahasia hidup nih, saudara hadirin. Ya, tak ada yang susah kalau Allah mau, saudara hadirin. Inilah gunanya kita menjadi hamba Allah yang tak. Carilah jalannya yang tidak pakai perantara. Makanya kita beribadah tidak boleh kita pakai perantara hati kita, tidak boleh dia. Ya, itu nanti kajian tasawufnya. Itulah gunanya kita mengenal diri, supaya diri yang sebenarnya diri kita itu langsung pada Allah, tidak pakai perantara. Karena ada juga ajaran tarikat yang terikat, sebelum kita zikir, sebelum kita sholat, dibayangkan dulu gurunya. Tak boleh, saudara hadirin. Kalau boleh dibayangkan guru, lebih baguslah dibayangkan Nabi Muhammad kalau boleh. Tapi sengaja dibuat Allah, wajah Nabi Muhammad pun tidak boleh tahu. Supaya apa? Jangan pakai calo menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kalau guru awak ganteng, kalau guru awak mirip keling, hancur kan. Ya. Wajahidu fi sabilihi, dan berjuanglah kamu sungguh-sungguh menjalaninya. La'allakum tuflihun. Pasti kata Allah akan sukses, pasti akan bahagia, pasti akan menang. Nah inilah dia. Jadi kita ini pun dibuat pengajian, saudara hadirin. Tarikat juga namanya ini, cuman tarikat yang tidak terikat. Salah satu kelemahan, bukan kesalahan, salah satu kelemahan umat Islam karena banyaknya tarikat yang terikat. Bukan salah, tapi salah satu kelemahan. Karena banyaknya umat Islam tarikat yang terikat. Hampir rata-rata tarikat yang terikat itu selalu merasa lebih baik dari orang lain, walaupun tidak diomongkannya dari gaya hidupnya. Kalau enggak kumpulan dia nanti salah semua, kalau enggak kumpulan dia salah semua. Ini kan rusak kita Islam nih gara-gara Salafi Wahabi. Rusak semua bid'ah, semua bid'ah. Padahal dia sendiri pun bid'ah. Iya bid'ah lah. Tidak semua yang tidak dibuat oleh Nabi lantas bid'ah, sesat, enggak. Karena terlalu picik pengertian Islamnya itu. Ya. Islam itu aktual, modern, saudara hadirin. Tinggal kitanya, bagaimana kita menyikapinya. Sebagaimana berapa daya intelijensi tersebut, cara berpikir kita, saudara hadirin. Ya. Carilah jalannya kata Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak pakai pecalo. Setelah wafat baginda Rasulullah, wafat para sahabat, wafat lagi tersebut tabi'in, tabi'in, di zaman imam-imam tersebut digali kembali Al-Quran, digali kembali hadis Rasulullah. Disimpulkanlah jalan menuju kepada Allah, jadi orang yang takwa, yang tidak pakai calo, 4 jalannya. Siapapun orangnya, dimanapun ia berada, kalau mau ingin sempurna Islamnya harus ada 4. Tidak bisa enggak? Lihat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 208. Ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam agama Islam itu sepenuhnya, sempurna. Maksudnya dari ujung kaki sampai ujung rambut Islam.
Itulah sebabnya saya ingatkan kepada kita, jangan kebanyakan ngaji tapi pengamalannya tersebut nggak ada. Contoh, masih banyak orang Pak mengaji sudah kemana-mana, sampai bematian sudah ustadznya, saking banyaknya ustadznya, tapi minum aja pun masih tangan kiri. Nggak ada apa-apanya ini, saudara hadirin, biar tahu Bapak, nggak ada apa-apanya ya. Masih minum aja pun masih tangan kiri bapaknya, karena tidak ada manfaatnya, tidak ada pahalanya, saudara hadirin. Ini contoh yang kecil ya. Hidup kita harus semua sunnah Nabi, walaupun kelihatan kayak preman, tapi sunnah Nabi yang sesungguhnya. Kenapa? Kalau tidak sunnah Nabi, tidak ada nilainya, tidak ada. Ada nilainya, saudara hadirin ya. Ini contoh yang kecil. Nah, oleh sebab itulah jalan menuju kepada Allah, jadi orang yang takwa, disimpulkan oleh para ulama 4 jalannya yang tidak pakai calon. Setiap orang kalau ingin Islamnya sempurna, memang harus ada yang 4 ini. Harus, saudara hadirin. Apa itu Pak Ustadz? Mari kita coba kupas satu persatu, karena kajian kita ini bersambung ya. Makanya nanti kalau ada yang nggak tahu tanya. Makanya untuk hari ini kita batasi waktunya, karena sudah jam 6 lewat saya ceramah. Loh ya iyalah, kita harus menurut apa kata protokol ya kan. Kita kan jam 7 kan tetap harus siap, nanti tanya jawab lagi. Jadi supaya tetap jam 7 siap, tanya jawab 15 menit, bisa sholat Isra. Amalkan sholat Isra, itu luar biasa hebatnya. Nanti pulang baru sholat duha. Jadi semua aktivitas kita tersebut bernilai ibadah. Nanti kalau sudah ibadahnya tersebut bernilai kualitasnya luar biasa, hebatnya, istiqomahnya luar biasa, baru nanti Allah tersebut wa may yattaqillah. Orang-orang yang takwa kata Allah, semua urusannya tak diduga-duganya dibereskan Allah Subhanahu wa taala. Tak mungkin di akal awak bisa haji, bisa haji. Tak mungkin akal pikiran awak bisa punya rumah, punya rumah. Tak mungkin akal pikiran kita bisa punya mobil, punya mobil. Kenapa? Jangan tanya, kalau kerja Allah mudah baginya, saudara hadirin ya. Tidak ada yang sulit, saudara hadirin. Itulah sebabnya apa saja keluh kesah kita, kalau bisa jangan tahu orang lain, sembunyikan dia. Jangan sikit-sikit, susah kali susah kali. Alhamdulillah didengar malaikat, susah terus awak. Iya. Maka sering saya doakan itu. Alhamdulillah berubah dia kan. Kenapa? Positive thinking. Harus husnuzan, baik sangka, saudara hadirin. Datang kita tersebut niat ridha Allah. Mau ada kuenya alhamdulillah, nggak ada kuenya alhamdulillah. Tapi kalau niat kita bagus, positif tinggi, insya Allah lama-lama jadi kue, bisa berubah jadi lontong, saudara hadirin. Oh, positif thinking ya. Ini hidup nih nggak payah. Nah, apa itu Pak Ustadz jalannya? Jalan yang pertama disebut dengan jalan syariat. Jalan yang kedua namanya jalan tarikat atau thariqah bahasa Al-Qur'annya. Jalan yang ketiga namanya jalan hakikat. Jalan yang keempat namanya jalan ma'rifat. Jangan mikir kita Pak, jangan mikir kita sudah ini. Kalau saya cerita tariqah atau tarikot, jangan mikirnya sampai ke Tanjung Pura. Nggak usah, nanti pening. Kacau Pak Ustadznya, masuk ke lambu pula nanti. Tidak ya, ada yang begitu, jadi ketakutan dia. Padahal Islam ini harus ada 4 ini, baru sempurna kita beramal ibadah dimanapun pasti. Apa itu syariat Pak Ustaz? Syariat itu artinya zohirnya, luarnya. Tarikat itu atau thariqah itu jalannya, caranya, metodenya. Kita tarikat lah namanya ini. Cuman tarikat yang tidak terikat. Yang ketiga namanya hakikat, tujuannya. Kemanapun orang pergi harus ada tujuan. Kalau ada tujuan bahaya kita jangan. Kan sudah kita kupaskan.
Waktu yang pertama dulu, tujuan hidup ini supaya bahagia dunia, bahagia akhirat. Kan itu tujuannya. Sukses dunia, sukses akhirat. Kaya dunia, kaya akhirat. Kan itu tujuan tuh. Kalau kere dunia, kere akhirat, ngapailah hidup awak? Iya kan? Lebih bagus siapa daripada awak. Di dunia aja susahnya minta ampun, sampai sholat pun kadang-kadang payah. Sementara di akhirat pun lebih parah lagi, kena benam ke neraka itu sudah. Jumpa sama siapa dalam neraka sakor tuh. Ngapain hidup ini? Apa untungnya? Harus kita manfaatkan. Berarti Islam itu hebat, mampu membuat sukses dunia, mampu membuat sukses akhirat. Tergantung kita, mampu nggak kita merubahnya. Itulah jalan tarikat namanya. Tujuan itulah dia, saudara hadirin. Makrifat rasanya, nikmatnya sesuatu. Orang tidak tahu rasanya, nanti tidak ketagihan. Orang belum tahu nikmatnya, nanti tidak bisa cinta. Kalau sudah tahu rasanya, nanti akhirnya tersebut ketagihan. Kalau sudah ketagihan, nikmat terasa, datanglah timbul cinta. Kalau nggak ngaji, nggak enak, kita udah alhamdulillah. Mari kita contohkan. Di depan saya ini ada namanya teh manis. Pada saat seperti ini, saudara hadirin, inilah yang disebut dengan syariat teh manis. Zohirnya teh manis, luarnya teh manis. Bagaimana caranya bikin teh manis? Air campur gula, campur teh, diaduk jadi satu. Namanya tarikat teh manis. Cara membuat teh manis, kan gampang ngajinya. Untuk apa dibuat teh manis? Tentu untuk diminum. Inilah hakikat teh manis. Ya, dibuat teh manis tujuannya untuk diminum. Hakikat teh manis. Kemudian saudara hadirin, apakah seperti ini disebut teh manis? Belum tentu. Kenapa Pak Ustaz? Karena teh manis dengan teh pahit samanya itu kalau warnanya. Sama. Jadi di mana bedanya? Rasanya. Orang sholat itu pun sama. Sama-sama baris depan, baris 2, baris 3 dan seterusnya. Samanya itu. Tapi belum tentu, saudara hadirin, sama pahalanya. Kenapa Pak Ustaz? Tergantung rasanya, saudara hadirin. Ya, tergantung rasanya. Yang satu sholat dia tersebut, tapi hatinya entah kemana-mana, melanglang buana, saudara hadirin. Sampai-sampai apa yang diceritakan oleh kepala desa tadi, di sini sudah ada pesantren, dia belum tahu waktu sholat sudah pergi jalan-jalan nengoknya, saudara hadirin. Ya. Ada yang nengok Ustadz Hendro pula ke Takengon waktu sholat. Di mana Ustadz Hendro di Takengonnya? Ada yang seperti itu. Padahal sama-sama satu saf pertama, saf kedua, saf ketiga dan seterusnya. Jadi rasanya itulah manisnya, makrifat sesuatu tersebut. Karena yang namanya teh manis, teh pahit sama Pak. Demi Allah sama kalau warna, sama kalau bentuknya, sama kalau warnanya. Jadi di mana bedanya? Rasanya, saudara hadirin. Begitulah orang sholat itu pun beribadah tuh. Kalau sudah tahu rasanya, subhanallah, nikmat kali hidup ini. Saya contohkan dibuat Allah. Dulu waktu kita tersebut masih lajang-lajang, ya. Kan semua kita kan ada cinta pertama. Tengok kalau sudah lagi dengan si dia, bukan tangguh. Sisir aja kilat kurang kilat, saudara hadirin. Ada yang sampai 3 kali sisir, kiri kanan, ada yang dicolok lagi. Kadang-kadang geli awak, dicoloknya kepalanya, rambutnya, padahal botak, tak ada yang mau dicolok. Ya. Hujan sepoi-sepoi, rintik-rintik, angin berhembus. Lewat siapa saja pun, termasuk mertua, termasuk orang tua, termasuk kita ada nampak. Kenapa? Karena sudah tahu rasanya. Padahal cuma dua-duaan aja, tapi karena asyik. Setelah kita sadar, subhanallah, baunya minta ampun, orang kiri kanan toiletnya rupanya, saudara hadirin. Inilah hidup ini. Nah ini jalan syariat, tarikat, hakikat, makrifat. Syariat zohirnya, tarikat jalannya, caranya, metodenya, hakikat tujuannya, makrifat rasanya.
Kalau kita berdiri Pak, waktu sholat tuh, inilah disebut syariat sholat. Bagaimana caranya kita sholat? Tentu belajar. Seperti inilah namanya tarikat sholat. Apa gunanya kita sholat? Mengingat Allah. Itulah tujuan sholat. Maka nanti di ujung cerita ada namanya sholat daimun atau sholat hakikat. Ada hakikat sholat. Dua dia dalam Al-Quran itu pun dua. Ada sholat yang khusyuk, ada sholat daimun. Ada sholat hakikat, ada hakikat sholat. Hakikat sholat, tujuan sholat mengingat Allah. Setelah ia ingat Allah, subhanallah, betapa nikmatnya, lupa semuanya. Inilah yang dialami oleh Sayyidina Ali pada saat berperang, kena tancap panah betisnya, saudara hadirin. Nggak mau dia dicabut. Kenapa? Sakitnya luar biasa. Anak panah itu kan agak apa sedikit dia, macam mata pancing. Nanti kalian cabut pada saat saya waktu sholat. Setelah sholat tersebut, siap sholat, ditanya, kenapa nggak kalian cabut? Sudah ya Ali, anak panah tadi. Bayangkan betapa khusyuknya saudara hadirin sholatnya itu. Tak terasa dia saudara ini dicabut anak panah itu, saking luar biasanya. Mari kita ukur diri kita. Kita kadang-kadang gara-gara nyamuk aja pun udah rusak sholatnya. Allahu Akbar, nyamuk belum gigit, cuman ngeong 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 ngeong. Udah mulai, kita pun udah mulai. Kalau setiap orang gara-gara nyamuk rusak sholatnya, pastilah gara-gara harta, tahta, Toyota, ditambahi wanita, pasti rusak. Pasti saudara hadirin. Itu ukurannya. Gara-gara nyamuk pun sudah rusak ibadah kita, apalagi gara-gara harta. Ya pasti rusak. Jadi kalau seperti inilah kita beramal ibadah, mana bisa mencapai derajat yang namanya takwa. Kalau tidak ada takwa, mana bisa nanti di sana dipersembahkan? Tidak bisa. Jangan pikir enak di padang mahsyar, jangan pikir enak di alam barzah itu. Itu kan cerita ustaz-ustaznya itu semua yang enak. Enggak akan enak. Kalau nggak percaya, silakan coba. Susah Pak, di sana susah. Ya susah. Saya kan banyak anak saya Pak Ustadz menolong. Berapa banyak orang yang punya anak banyak. Mati bapak mamanya kadang-kadang nggak ikut nyolatkan pun. Nyolatkan aja pun nggak ikut. Ada yang ikut, tahu pun dia nggak cara nyolatkannya. Bacaannya aja nggak hafal. Baru suruh imam pula. Kebanyakan takbir saudara hadirin. Ya. Saudara-saudara kita tersebut, ada saudara kita, kawan-kawan kita, kadang mati awak, pas pula pergi kawan tuh kita kengon, nggak ikut juga saudara hadirin. Ya? Karena kalau nggak rezeki itu Pak, nggak bisa. Mati kita kan belum tahu apakah di rumah sakit. Kan ada orang mati di api terpanggang, ada orang mati di air, hanyut, terbenam. Ada yang mati tersebut kecampak, rap, dihembuskan angin. Ada yang mati tersebut tenggelam, macam-macam. Karena semua orang mati pasti tempat empat tuh, pasti. Tanah, air, angin, api, pasti. Kenapa? Karena asal usul kita. Cuman di mana apinya, di mana airnya, di mana anginnya, itu tergantung takdir Allah Subhanahu wa taala. Itulah gunanya belajar tasawuf. Berpantang mati sebelum ajal. Apa bisa Pak Ustaz? Bisa kalau Allah mengendaki. Takdir Allah kan gak ada yang tahu. Justru itu kita usahakan. Nah inilah arti caranya tersebut syariat, tarikat, hakikat, makrifat. Jadi nanti kalau ditanya orang, apa kajian kita ini? Jalan menuju pada Allah supaya sempurna ibadah. Syariat, tarikat, hakikat, makrifat. Ceritakan. Syariat itu zahirnya, tarikat itu jalannya, hakikat itu tujuannya, makrifat itu rasanya. Aman saudara hadirin. Gak payah hidup ini. Ya. Karena supaya sempurna amal ibadah yang kita persembahkan, maka timbullah definisi ulama, asy-syari'atu bila hakikatin atilah. Syariat Pak tanpa tersebut hakikat, ya, sah ibadahnya, cuman murah harganya.
Orang yang beramal ibadah, sholat dia Pak, tapi tidak ingat Allah, ada pahalanya Pak Ustaz? Ada, cuman pahalanya nggak bisa bikin masuk surga, nggak bisa. Ya, nggak bisa, saudara hadirin. Sholat badannya, tapi tak sholat hatinya, ada pahalanya, ada, tetap ada. Cuman tidak bisa mendongkrak tersebut untuk tempat yang lebih baik. Asy-syari'atu bila hakikatin atilah. Syariat tanpa hakikat sah ibadahnya, cuman murah harganya. Kebalikannya, wal hakikatu bila syari'atin batilah. Hakikat tanpa syariat tidak sah. Ingatannya pada Allah tapi tak sholat, tak puasa, tak haji, tak sah, saudara hadirin. Jadi kalau kita simpulkan secara hakikat, dua-duanya mana yang lebih bagus Pak Ustaz? Tak ada. Tak ada, saudara hadirin. Cuman dilihat manusia, sholat dia, dilihat manusia udah bagus. Makanya jangan heran, sholat dia tapi tak berubah kelakuannya. Inilah akibatnya. Sholat dia tapi tak berubah kelakuannya. Asik nampari orang aja kerjanya. Asik membungakan duit aja kerjanya. Asik main kiu-kiu aja kerjanya. Ya itu. Orang sholat luarnya. Asik mau main dam aja kerjanya. Azan pun asik main catur. Nah itulah dia. Asy-syari'atu bila hakikatin atilah. Syariat tanpa hakikat sah ibadahnya tapi murah harganya, saudara hadirin. Wal hakikatu bila syari'atin batilah. Hakikat tanpa syariat tidak sah. Inilah zaman dulu paham ketuhanan yang Maha Esa, paham eling. Udah sholat, saya udah sholat dari semalam, udah sholat saya, tapi di situ aja. Hah? Ini gawat seperti ini. Makanya Islam itu sempurna. Hukum undang-undang negara kita itu pun maka disesuaikan dengan hukum Islam. Contoh menikah. Menikah memang secara agama asal ada walinya, asal ada yang 5 macam terus sah. Tapi baru menurut agama hakikatnya. Tapi kalau tidak dicatatkan tersebut ke KUA, tidak sah secara dunia atau secara negara. Ini kan contohnya. Jadi yang bagus itu memang secara dunia sah, secara agama juga sah. Makanya jangan coba-coba Bapak nikah siri, jangan. Ya mohon maaf ya, mana tahu ada. Nah, ada juga yang begitu. Kenapa? Untuk nutupi nikah siri dia. Ya. Nanti akibatnya apa? Sudah besar anaknya, baru tengok artis itu kita lihat kan. Baru sibuk harta gologi ini. Kan secara agama nggak sah. Secara negara nggak sah. Nggak sah, saudara hadirin. Ya. Nanti walaupun dites DNA-nya tersebut, kan hakikatnya bukan DNA-nya itu aja, tapi sudah ada labelnya, saudara hadirin. Itu sesungguhnya. Jadi hablum minan nas sah, secara duniawi dilihat orang sah, secara hakikat Allah juga sah. Begitu kata Allah juga kalau mau ingin dimuliakan. Bagus hubungan dengan manusia, bagus hubungan dengan Allah supaya tidak dihinakan. Kita kadang-kadang bandelnya luar biasa. Bandel luar biasa. Kadang-kadang timbul sombongnya karena banyak duitnya, bisa diatur semua katanya. Awas hati-hati. Tuan Kadi pun tak jelas-jelas dinikahkannya. Payah mati Tuan Kadi itu, saudara hadirin. Payah matinya. Ya. Nah ini awas hati-hati, saudara hadirin. Jadi Islam itu mengajarkan syariat dengan hakikat. Inilah yang bagus tuh. Sama kita kemari mengaji awak zahir dan batin, ikut ruhnya, ikut jasadnya, kesingnya. Coba yang datang ini ada suaranya tapi tak ada jasadnya. Kurasa kita pun udah mulai, saudara hadirin, ngeri-ngeri sedap awak ya kan. Tapi sebaliknya ada juga jasadnya, tak ada ruhnya pun bahaya juga. Ya berapa banyak yang datang ini, berapa banyak pula bendera STM dari ditaruhkan di depan. Ya. Jadi harus dua-dua supaya sempurna. Jadi ibadah kita pun sempurna, dua-dua. Kita pun diri kita sempurna, dua-dua. Harus seperti itu memang. Jadi syariat dengan hakikat harus sejalan. Kalau sholat badannya
harus juga sholat hatinya, walaupun belum bisa sepenuhnya, tapi kita berusaha. Karena 100% kadang-kadang nggak bisa juga. Ya, 100% itu kadang-kadang nggak bisa juga. Itulah bulan-bulan yang lalu pernah saya sampaikan. Sebenarnya supaya khusyuk sholat itu gampangnya caranya sebenarnya. Cuman payah dapatnya, itunya masalahnya. Hah? Gampangnya caranya, cuman payah dapatnya. Kenapa? Kalau Bapak saudara hadirin bisa ingat diri kita sendiri, khusyuk salat itu demi Allah. Demi Allah. Nanti boleh uji coba. Ya, kalau anak kita minggat, ingat diri kita, minta sama Allah. Ingat anak tersebut, kontakkan, dihembuskan, diketokkan. Supaya apa? Angin ini termasuk tentara, bala tentara Allah, supaya disampaikan. Bumi ini kita ketokkan supaya goncang dimanapun dia, saudara. Nanti pulang, saudara hadirin. Pulang. Tapi kalau anak kita tersebut minggat, kalau bini minggat nggak usah, nggak usah ngapain lah. Iyalah, apa ya? Kalau susah kali diajari ngapain lah ya? Kalau dulu kan ada istilah patah tumbuh hilang berganti. Kalau sekarang tidak, patah tumbuh berganti-ganti. Itu saudara hadirin ya kan. Jadi sebenarnya gampang. Nah inilah hakikat dengan syariat harus sejalan, saudara hadirin. Kalau orang sudah sampai kajiannya, syariat dengan hakikatnya sejalan, demi Allah ngaji kemana pun tak akan bisa ngantuk. Tidak bisa. Kenapa Pak Ustaz? Karena yang di dalam tuh tak pernah tidur. Mana pernah tidur yang di dalam tuh? Kan yang di luar ini aja bolak-balik tidur. Kalau di dalam tak tidur dia. Ini rahasianya, saudara hadirin. Ya. Tapi kalau kita tersebut kemana-mana pun bolak-balik bawaannya ngantuk, berarti dua-duanya kurang bagus, saudara hadirin. Casingnya sudah mulai kurang bagus, dalamnya apalagi. Nah itulah nanti lama-lama yang lain-lain pun pematian dia, saudara hadirin. Yang lama-lama pun pematian dia, saudara. Kalau sudah kurang bagus dia. Ini kan syariatnya, casingnya, zohirnya, hakikatnya batin, ruh. Ruh kita itu mana pernah tidur itu ruh tuh. Seperti kita juga wajahnya sama, cuma lebih cantik dia. Kenapa? Karena tidak pernah kena matahari, tidak pernah kena celak, makeup dan berbagai macam. Itulah sebabnya perempuan itu kalau sudah berlebihan makeupnya tidak boleh, karena tidak disunatkan. Kenapa? Khawatir tidak bisa mengenal diri yang sebenar dirinya. Berubah dia, saudara hadirin. Ya. Kita aja pun kadang-kadang berubah. Tengok wajah kita di kaca, umur 17 dengan umur 71, jauh kali bedanya, saudara hadir. Jauh kali. Kalau 17 nantang semua dia. Kalau sudah tua letoy, sudah hadir. Ya. Nah inilah dia Islam tu. Asy-syari'atu bila hakikatin atila wal hakikatu bila syari'atin batila. Bagaimana caranya Pak Ustadz supaya syariat dengan hakikat ini tetap sejalan? Kan itu persoalannya. Kemanapun kita pergi tetap sejalan. Kemanapun kita pergi tetap sejalan. Karena syariat tanpa syariat hakikat nggak ada gunanya. Syariat juga tanpa hakikat melompong seperti tersebut tong, tak ada isinya. Tak ada isinya, saudara hadirin. Jadi kalau istilah bahasa tasawuf, saudara hadirin, badannya, jasadnya ada, nanti kita bahas. Ada namanya mati, mati tabi'i, mati maknawi, mati syuri, mati hisi. Jadi kalau jasadnya ada, tapi dalam batinnya tidak hidup dia, makanya hantu nggak pernah takut. Demi Allah nggak pernah takut. Nggak pernah takut. Malah dia seringnya jadi hantu, saudara hadirin. Iya, dia sering jadi hantu. Kan banyak sekarang hantu kepala hitam di mana-mana, banyak. Tanya Pak Kepala Desa. Masuk kerja, tanda tangan, tapi tak nampak orangnya. Udah gajian, baru tersebut nampak. Hantu kepala hitam juga nih itu. Cuman beda alam. Makanya banyak sekarang SAG, sarjana alam gaib. Nah ini saudara hadirin yang dimuliakan Allah.
Tapi kalau bagus zohirnya, hidup batinnya, hidup dalamnya sudah di rumah tuh ada yang tak bagus-bagus, puaka-puaka, masuk kita tersebut ke rumah orang, pijakkan kakinya, tokokkan dengan tumit kita ini, cuman ada bacaannya, nanti kita sampaikan 5 tahun lagi, saudara hadirin. Nanti kontak dia, saudara hadirin. Hah? Ada hantu, pada terbang semua dia, saudara hadirin. Hah? Terbang semua dia. Inilah hebatnya energi kita ini. Orang kalau bahasa kasarnya, kita ini Pak, manusia ini seolah-olah wakil Tuhan. Bayangkan, wakil Allah, bukan malaikat wakilnya, enggak. Wa idz qala rabbuka lil malaikati, kan disampaikan Allah. Bagaimana menurutmu wahai malaikat, ada apa ya Allah? Saya mau menciptakan tersebut di muka bumi, khalifah. Alah payah, nanti berantem aja kerjanya, kata malaikat. Karena malaikat tahu dia berantem sebelum menjadikan manusia, kan memang berantem aja. Orang siapa yang kuat, hukum rimba yang berlaku. Tapi ini yang ingin saya jadikan khalifah, wakil-wakil saya, kalau bahasa kasarnya, saudara hadirin. Sungguh luar biasa, bukan main-main. Berarti manusia itu diciptakan Allah seolah-olah wakil Allah. Cuman problemnya manusia yang mana? Inilah manusia yang mau belajar ini. Ya. Manusia-manusia yang mau belajar menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hantu, jin itu nggak ada masalah, nggak ada apa-apanya, saudara hadirin. Lebih hebat kita. Jin itu nggak bisa mengenal dirinya, itu makanya lebih hebat manusia itu. Jadi kalau hidup zohirnya bagus, hidup batinnya, hidup luhnya di dalam, masuk kita ke rumah-rumah orang atau tempat-tempat tertentu, istilah ada hantu-hantunya, nanti dia nyigrak ketakutan. Spontan dia, ada hantu. Kira-kira begitu dia. Ya? Jadi orang itu pun sebenarnya takut melihat kita. Cuman kita kadang-kadang karena nggak sampai ke situ, datang kita ke tempat-tempat yang seperti itu, maka orang itu ketawa. Hei kawan-kawan, kira-kira bahasanya orang tuh, ada kawan kita datang silaturahmi. Nah, dibilangnya kawan nyawa. Saya pernah datang orang ke rumah polisi, kebetulan baru pindah job kawan tuh, dapat naik pangkat. Jadi datang ke rumah, Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Dibawa murid juga polisi, minta tolong ini Pak Ustaz, minta doa. Ada apa Pak? Saya bilang, kemarin saya baru pindah tugas, baru mau masuk duduk di kamar tugas itulah baru itu kan. Memang selama ini dia bilang banyak kali masalah di situ, setiap orang yang dulu di situ. Istilahnya persaingan lah, biasalah. Ya, persaingan di kantor-kantor ini kan gitu. Pak Kepala Desa yang lebih tahu. Kalau saya nggak tahu saya itu kan. Ya, saya makanya nggak mau saya kerja. Dari dulu nggak mau saya kerja. Kenapa? Satu itu tadi persaingan nggak tahan awak. Yang kedua, udah saya lamar kemana-mana, alhamdulillah nggak ada yang nerima, saudara hadir. Jadi pada saat saya masuk Pak Ustadz pertama-tama ke kamar tuh, demi Allah Pak Ustadz, duduk besar kali hitam, cuman membelakangi saya, nggak nampak wajahnya. Inilah maka saya kemari Pak Ustadz. Oh itunya masalahnya Pak. Iya. Jadi saya jawab, ya biasa-biasa aja. Sebenarnya Bapak yang kurang cepat tanggap, saya bilang. Dia makanya datang Pak ke situ karena dia tahu yang pindah ini kawan. Itu maksudnya, saya bilang. Ya, jadi awak hantu sama, ya itulah saya bilang. Dia ingin bersilaturahmi karena yang datang ini kawan, sama-sama kawan. Ya. Aturan takut jadi nggak takut dia tersebut. Ya hantu sama hantu, ya kan. Ya silaturahmi lah pula, namanya hantu sama hantu. Ya. Inilah hebatnya Pak permainan itu Pak. Demi Allah luar biasa. Karena tradisi kita ini susah kali dihilangkan seperti itu, susah. Nanti bagus duduk kedudukan awak, udah usil orang. Enggak bagus kedudukan awak, usil. Sama kita Pak. Nanti rajin sholat, alah sok dibilangnya. Nanti nggak sholat, mampus itu, salah juga. Inilah perlunya kaji kepada Allah tersebut. Supaya apa? Hidup ini ada kepastian, saudara hadir. Kalau seperti itu kita nanti Pak, maaf beri corona penyakit itu, enggak
Tidak ada pahala sudah. Yang penting kita nggak ujub, nggak takabur, nggak sombong. Kenapa? Kan si corona itu pun kan Tuhan juga yang buat. Tuhan juga yang buat. Makanya itu sampai sekarang belum ada penelitian. Protokol kesehatan belum bisa menjamin orang selamat dunia akhirat. Belum, saudara hadirin. Tapi protokol Allah dan Rasulnya bisa menjamin orang selamat dunia akhirat. Itulah sebabnya ada hadisnya. Rapatkan barisan itu. Tujuannya apa? Setan pun gak bisa masuk. Bayangkan, apalagi corona. Tapi orang salah pengertian. Dibuatnya jarang-jarang. Corona tersebut bermewah-mewah, dia menari-nari, saudara hadirin. Kenapa? Lebih percaya dia omongan manusia ketimbang omongan Allah dan Rasul. Itu problemnya. Sudah dibuat Allah dan Rasul. Rapatkan sikunya tersebut supaya jangankan corona, penyakit setan pun, setan kan lebih hebat, saudara. Tapi orang tak percaya. Ya. Karena manusia ini luar biasa. Sekali bilang Allah, energi Allah tersebut sinar X-nya itu mati, saudara hadirin. Astagfirullahaladzim. Bukan tanggung-tanggung. Allah, 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 rap seperti pancaran, ya. Begitu jantung itu mancar dia tersebut. Tapi tidak semua orang sampai ke sana. Itu problemnya. Maka disuruh kita secara ilmu hakikat, ilmu tasawuf, makanan awak bergizi, kata Allah dalam Al-Quran. Halal dan thayyibah. Thayyibah itu baik, bergizi, berenergi. Halalan tersebut supaya bagus ruhnya, bagus imannya. Kalau kekuatan energi imannya sudah hebat, ruhnya, jasadnya sudah bagus tersebut, siapa bilang bagus dia? Tapi kita tidak. Imannya lemah, jarang ngaji, apalagi ngamalkannya. Baru makanannya pun tersebut. Kalau nggak genjer, kangkung terong. Genjer, kangkung terong. Iya. Ya udah pastilah mati semua, saudara hadirin. Ya. Berapa umur Pak? Inilah baru 45. Jadi apa sakit? Alhamdulillah Pak Ustadz. Pusat ke bawah udah hampir mati. Yang hidup pusat ke atas lah. La ilaha illallah. Ya nggak ada lah energinya kalau seperti itu. Tapi kalau bagus imunnya, kan itu dia jasadnya, zohirnya, syariatnya, casingnya. Bagus hakikatnya, ruhnya, batinnya, saudara hadirin. Insya Allah umur 80 nanti, ini badan ini masih keras, saudara hadirin. 80 bukan tanggung. Umurnya tua, tapi kekuatannya tersebut tetap. Cuman umurnya masih tetap keras dia, saudara hadirin. Karena kekuatan yang di dalam dengan kekuatan yang di luar bersatu padu. Ini dia. Inilah hebatnya. Awak tidak, kekuatan luar pun tersebut tak ada, kekuatan dalam lagi. Zikir malam aja pun tak tahan lagi. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ngomongkannya aja gak betul. Kenapa? Stroke mulutnya. Malaikat pun ngejek kau ya, kata malaikat, saudara hadir. Tamparkan mula, tambah merah, saudara hadir. Inilah perlunya hidup ini. Jam berapa udah? Astagfirullahaladzim. Ya enggak boleh, jangan kita menyalahi aturan, enggak boleh, saudara hadir. Iya. Karena tambah tinggi kajian tambah panas. Ya. Nah inilah hebatnya, saudara hadirin. Jadi syariat hakikat, ya, syariat tarikat hakikat ma'rifat, jadinya disimpulkan syariat dengan hakikat supaya sempurna Islam kita. Bagus syariatnya, bagus hakikatnya. Apa hasilnya nanti? Tunggu hidayah petunjuk Allah. Ada yang nanti tajam telinganya, saudara hadirin. Orang tidak dengar, dia bisa dengar. Tajam penciumannya, saudara. Orang dia tahu bau-bau segala macam, tuh bau dia. Bau yang dekat mati, bau yang sudah hampir mati, tahu dia, saudara hadirin. Tajam pandangan matanya, saudara hadirin. Tajam urat sarafnya yang dipegangnya. Ini hebatnya. Bukan main-main, ya. Bagaimana supaya sampai ke sana Pak Ustaz? Ya terpaksalah ahad pertama kembali kita sambung, saudara hadirin. Ya iyalah, nggak mungkin lah panjang kali kan. Nah, biar kita berikan tanya jawab, saudara hadirin. Ya. Nah, sementara waktu supaya kita tidak melanggar undang-undang konstitusi, saudara hadirin, apalagi di belakang saya ada pengawal, bahaya juga, saudara hadirin. Akhir kata mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.